Tanya nanti ini deh. Anak kesana Ustaz. Apa Ustaz? Oh, ya. Wong ganteng di dalam aja. Wah, ini. Saya yang proyek nih. Oh iya, aku belajar dari Ustaz. Yang mana dapat pecah. Mantap sih. Apa deh? Habis udah berumpai. Pesan anak habis. Hari ini pesan seminggu. Sudah lebih. Pesan seminggu tidak dikirim. Apa takut tidak dibayar? Kata dia, mana mau dulu? Jadi ya, kedorong gue. Ayo kita. Datang pasti janji. Datang sebentar. Awalnya megang mie gitu. Jangan suruh segala ya. Bismillahirrahmanirrahim. Khusus kepada Ustaz Azami selaku tuan rumah atau sabil bed pada malam hari ini, mudah-mudahan apa yang dihidangkan malam hari ini berkah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam karunia serta nikmat kepada kita. Alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Para kiai, para masahi, para sadis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami selaku MC atau nanti mungkin moderator juga Merangkap. akan membacakan beberapa susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga sambutan tuan rumah, kemudian yang keempat disunahkan memperbanyak puasa sunnah. Jadi kita tuh karena berawal dari fadilah Rajab, pada awal masuk Rajab sebagian kita ada yang melaksanakan puasa sunnah, ada yang tidak. Itu adalah sebagian dari sunnah puasa. Kemudian wahal yukrahu shaumud dahri, apakah puasa sepanjang Qala al-Baghawi, mondok sampai selesai tidak punya utang. Tapi yang B ini tidak berkah, ya tidak berkah. Anaknya ladak galak sekolah, lawan dengan orang tua, kemudian utang di mana-mana. Itu berarti tidak berkah. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai lah. Masya Allah. Maksudnya dalam bulan Rajab, anad dalila, hadis di atas ya, dalil di atas itu nutiba ad-du'a, disunahkan berdoa bil baqai, dengan apa itu panjang usia, ila alzamil fadilah, sampai kepada waktu-waktu yang utama. Kenapa harus kita selalu berdoa untuk panjang umur sampai waktu-waktu yang utama? Yang lebih utama, li idrokil a'malis sholihah, agar kita bisa melaksanakan atau melaksanakan amal-amal soleh fiha, di dalam bulan yang penuh dengan fadilah. Bulan apa? Adalah bulan Ramadan. Fa innal mukmina, karena sesungguhnya orang mukmin la yaziduhu umruhu, tidak dikatakan bertambah umurnya illa khairan, kecuali ketika bertambah kebaikannya. Maka pada bulan-bulan yang utama, pada bulan yang utama nanti di Ramadan, mudah-mudahan kita semua disampaikan kepada bulan Ramadan tahun ini. Amin. Adalah agar kita bisa melaksanakan amal-amal soleh. Artinya kita bisa fokus betul-betul di sini dalam keadaan sehat, ya kan, jasmani rohani, rezeki aman, dapur hidup dan lain sebagainya. Itu maksudnya itu bukan dibakar, itu kompornya. Itu tidak ada lain, isinya istighfar. Istighfarnya Imam Ghazali, istighfarnya ulama-ulama. Disebutkan banyak, sekian banyak apa? Istighfar. Ya. Kenapa tadi? Berdasarkan hadis yang tadi itu. Apa tuh? Syahrul Rajab, apa tadi? Syahri. Apa?
Rajab syahri wa Sya'ban. Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri, ya. Wa Ramadan syahru ummati. Makna syahrinya, makna syahrullah itu apa? Di sini apa? Istighfar. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat banyak-banyak bagi siapa? Bagi yang beristighfar kepada Allah. Ya. Dan syahrullah di sini ulama menyebutkan apa? Bahwasanya di bulan Rajab ini hamba dengan Allah tanpa ada wasithah, tanpa ada wasilah, berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Tapi kalaupun ini dianggap bermasalah hadisnya, kita cukup pakai ayat Allah tadi. Wala tadlimu fihinna anfusakum. Dan ini adalah hadis yang sahih. Apa? Hadis lagi. Apa? Ayat Allah yang sudah pasti kebenarannya. Jadi di bulan Rajab ini silakan, ya, istighfar mana saja. Dan ada pun ulama kita, mereka membuat apa? Amalan-amalan sendiri, tartibat-tartibat sendiri, ya, untuk diri mereka. Selagi itu tidak bertentangan dengan, ya, nas umum, asal dari mana Al-Qur'an dan sudah diperbolehkan. Ya, contoh masakan ke Azami di sini istighfarnya banyak. Khusus ada istighfar khusus ya Allah, saya ini seorang dai, ya. Mungkin dalam berdakwah ada riyaknya, ada sum'ahnya, mungkin ya, kelihatan dari rainya kan. Contoh lah, ini contoh, ya kan? Contoh, aku tuh kasih contoh, padahal dia tidak seperti itu, ya, contoh. Maka mungkin beliau buat istighfar khusus ini terkait dengan apa? Terkait dengan apa? Bulan Rajab. Bukan terkaitnya, bulan Rajab dan khusus dengan terkait apa yang sering dirasakan oleh apa? Oleh dirinya barangkali, ya. Ustaz lagi masalah. Ya Allah, ini caknya sombongnya dengan jadwal. Memang Yunian itu Yunian. Jadwalnya mau dikit-dikit. Maka tidak boleh dikhususkan kecuali adanya dalil. Jadi kalau perintah istighfar itu kan sebanyak-banyaknya, bukan cuma Rajabnya. Jadi dalam hadis itu, ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah wastaghfiruh, bertobatlah kalian kepada Allah dan istighfarlah, fa inni atubu ilaihi fi kulli yaumin mi'ata marrah, karena sesungguhnya aku ini setiap hari istighfar, bertobat kepada Allah itu 100 kali. Nah ini sifatnya umum setiap hari. Maka perintah yang sifatnya umum itu berlaku di semua tempat, berlaku di semua waktu, berlaku bagi setiap orang, tidak boleh dikhususkan kecuali ada dalil. Maka istighfar di bulan Rajab silakan. Nah, mengenai redaksi itu ya bebas selagi tidak ada larangan. Jadi redaksi istighfar itu silakan. Yang disebut Ustaz Fahmi tadi, mungkin lain-lain macam-macam dosa gitu. Nah, sebut dosa gitu, lain-lain istighfar silakan. Yang penting intinya adalah istighfar. jadi itu satu. Jadi kalau dasar hadis itu jelas tidak ada. Kalau istighfar khusus untuk bulan Rajab dari Nabi SAW tidak ada. Tetapi kita bebas istighfarnya itu. Jadi itulah makanya disebut kitab itu disebut Al-Mujarrabat. Ya. Al-Mujarrabat itu hal-hal yang sudah dibuktikan, yang sudah diuji coba dan ternyata berhasil. Makanya disebut mujarrab itu. Sudah ada pengalamannya. Jadi banyak doa-doa para ulama itu menyusun doa, menyusun istighfar, kemudian diamalkan, ternyata menghasilkan fadilah ini. Kemudian ada muridnya diijazahkan, muridnya mengamalkan, ternyata dapat fadilah ini. Nah itu akhirnya ternyata setelah turun-temurun banyak yang mengamalkan, ternyata dapat fadilahnya mirip-mirip. Nah, maka akhirnya dibuatlah kesimpulan siapa yang mengamalkan ini kaki insya Allah dapat ini. Nah itu yang disebut dengan al-mujarrabat, hal-hal yang sudah diuji cobakan. Jadi kalau bahasa penelitian itu trial and error, diuji coba. Ternyata ini hasilnya. Uji coba lagi muridnya, ini hasilnya. Nah ini al-mujarrabat. Ya silahkan. Jadi banyak doa-doa yang diwarisi yang kita warisi dari para ulama itu adalah susunan mereka. Jadi termasuk sholawat-sholawat. Mayoritas sholawat-sholawat itu adalah susunan para ulama. Jadi kalau yang dari Nabi itu kan dikit. Sholawat Ibrahimiyah yang dari Nabi SAW. Kalau kita baca sholawat bil qulub misalnya, itu dari para ulama. Jadi istighfar banyak ditulis oleh para ulama. Dan
Satu kaidah lagi bahwa bab doa, bab istighfar, bab salawat itu disebut oleh para ulama babun wasi, bab yang sangat luas yang kita silakan melakukan, silakan dimanapun, kapanpun, kemudian dengan redaksi apapun selagi tidak bertentangan dengan dalil. Contoh yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai puasa Nabi Ibrahim. Puasa Nabi Ibrahim itu dalam riwayat yang sahih itu 3 hari setiap bulan. Jadi puasa Nabi Adam itu 3 hari setiap bulan. Puasa Nabi Nuh itu 3 hari setiap bulan. Nah, cuman ada riwayat puasa Nabi Ibrahim itu saumud dahar. Terus, akan tetapi ada yang ulama mentakwil saumud daharnya Nabi Ibrahim itu 3 tiap bulan-bulan. Karena 3 itu kan dilipat gandakan 10. 3 kali 10, 30 berarti sebulan. Berarti tiap bulan 3 berarti sama dengan sepanjang tahun. Maka disebutkan itu sama seperti puasa sepanjang tahun. Jadi sepanjang tahun daharnya itu ya 3 hari setiap bulan. Karena banyak ditulis di dalam kitab-kitab itu bahwa saumul anbiya itu adalah 3 hari setiap bulan. Nah, cuma ada riwayat lain, misalnya Nabi Musa pernah 30 hari berpuasa full tanpa tidak ada yang bolong satupun misal. Itu ada. Jadi itu mengenai puasa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kalau yang sudah puasa baca puasa lagi, nah itu tak tahu juga siapa tak tahu juga riwayatnya dari mana, tak tahu riwayatnya. Yang jelas kalaupun ada, nah itu termasuk syar'un man qablana, syar'un man qablana yang tak berlaku lagi. Kenapa? Karena yang berlaku ini kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Boleh makan minum selagi belum terbit fajar. Mulai terbit fajar makan minum batal dulu puasa. Baca nyambung lagi. Bisa ya. Kemudian terakhir Makuna di apa? Di bedah di sini, di bedah. Mumpung ada ustaz ya kan. Puasa batalkan puasa sunnah. Di dalam mazhab Syafi'i membatalkan puasa sunnah itu sunnah untuk ibadah. Di kita puasa batal karena ada tamu tadi, misalnya menyambut tamu, itu sunnah untuk dikodok. Dalam mazhab lain itu wajib untuk dikodok. Mazhab Maliki itu kalau kita sudah niat puasa sunnah kemudian kita batalkan, wajib hukumnya waktu kodoknya itu, waktu puasanya sunnah, tapi pas kodoknya wajib. Nah, kemudian